Hola Mina. Video kali ini adalah lanjutan dari alur cerita One Punch Man versi 1 dan kali ini adalah episode 127. Sebelum masuk ke alur cerita hari ini, seperti biasa saya mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah support channel ini lewat Saweria. Izin saya bacakan satu persatu nama dan pesan dari kalian ya sebagai bentuk apresiasi. Pertama dan terakhir untuk hari ini datang dari IDR Mini 4WD. Pesannya, semangat terus Saitama. Terima kasih ya sawerannya, sehat selalu dan berkah terus rezekinya, amin. Oke, itu dia para donatur kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Berita tentang Mumen Rider yang sudah mengalahkan monster sendirian sudah tersebar luas di media massa. Para pahlawan profesional kelas rendah yang melihat berita itu langsung terinspirasi. Mereka berkata, ikuti jejaknya, kita juga akan pindah ke Neo Heroes. Kemudian kita melihat Forte dan yang lainnya sedang duduk bersama. Mereka pun membicarakan tentang Mumen Rider. Mereka berkata, Mumen Rider menggunakan baju tempur dan mengalahkan monster dengan level bencana Demon. Berita ini memiliki dampak besar pada pahlawan lainnya. Chen Todd berkata, mereka pergi satu persatu ya. Kalau seperti ini terus, kita akan kehilangan lebih dari setengah asosiasi pahlawan. Forte berkata, jadi kalian tidak mau pindah juga? Butterfly DX berkata, bagaimana denganmu? Forte berkata, aku bertemu Blue pemimpin Neo. Dia itu masih muda, masih 16 tahun. Luar biasa kan? Ya, dia tampak seperti orang yang rajin. Dia berusaha sangat keras dengan caranya sendiri untuk menjadi pahlawan sejati. Sambil merenung, Butterfly DX berkata, sejati ya. Lalu Forte berkata lagi, bahkan kelas C dan kelas B bisa melompat ke kelas A atau lebih tinggi dengan menggunakan beberapa peralatan berteknologi tinggi. Itu luar biasa fantastis. Aku mau saja kalau pindah. Kita tahu seperti apa aslinya. Sekarang kita pun tahu Saitama. Mungkin kita lebih sensitif terhadap yang palsu sekarang. Butterfly DX berkata, kau benar. Hal-hal seperti kekuatan instan atau kesepakatan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan tidak terlalu menarik minatku lagi. Aku cukup terkejut dengan perubahan hatiku sendiri. Berkat pengaruhnya, aku terlalu pilih-pilih tentang hal ini sekarang. Setelah itu mereka bertiga berkata, mari kita lakukan hal-hal dengan cara kita sendiri dan bertujuan untuk menjadi pahlawan yang bersinar terang. Beralih ke McCoy, seseorang menghampirinya sambil berkata, hei, bukankah kau McCoy? Ini aku Sak. Kita bergabung dengan asosiasi pahlawan pada saat yang sama. Bagaimana kabarmu sejak mengundurkan diri? Asosiasi pahlawan jadi kacau sejak pengunduran dirimu. Ada pelanggaran dalam data keamanan kami dan yang lainnya. McCoy berkata, oh iya? Sak berkata lagi, hei, kau ingin pergi keluar untuk minum-minum? Kita bisa saling mengobrol tentang kejadian terkini. Tapi saat itu McCoy menolaknya. Dia berkata, maaf, aku sedang sibuk, lain kali saja. Setelah itu dia buru-buru pergi sambil berkata di dalam hatinya, aku benar-benar tidak boleh terlibat dengan siapapun lagi dari asosiasi pahlawan. Sekali lidah ini terpleset secara tidak sengaja, maka aku akan tamat. Fuji-san, aku tidak tahu hukuman apa yang akan dia berikan jika aku mengkhianati Neo Heroes. Sementara itu di markas asosiasi pahlawan, para eksekutif sedang mengadakan pertemuan. Mereka berkata, harapan terakhir kita untuk membuat comeback bergantung pada para pahlawan kelas S. Lalu seseorang berkata, apakah kalian masih tidak bisa menghubungi Zombie Man? Aku berharap dia tidak dibawa keluar oleh monster tak terlihat. Seseorang lainnya berkata, aku ragu, tapi ya tidak menutup kemungkinan juga. Setelah itu beralih ke rumah evolusi. Di sana, Dr. Jinas sedang bereksperimen dengan Zombie Man. Dia berkata, nomor 66, tidak, maksudku Zombie Man. Sepertinya dirimu sudah tenang. Kurasa ini adalah waktu untuk menguji kinerjamu dalam pertempuran yang sebenarnya. Zombie Man sendiri saat itu benar-benar sedang babak belur dengan tubuh yang penuh luka dan darah. Dia berkata, tenang katamu. Setelah itu datang satu monster menghampiri Zombie Man. Dr. Jinas berkata, ini dia lawanmu. Jangan sampai mudah terbunuh. Setelah itu beralih ke kota E. Di sana ada pahlawan Heavy Tank Loincloth sedang bertarung melawan monster zebra. Tapi dia sudah kelelahan. Para warga sipil yang ada di sana berkata, dia tidak bisa bertahan lagi. Ini buruk. Pahlawan itu akan kalah. Di mana Neo Heroes? Monster zebra itu sendiri bernama Lion Eating Zebra.
berkata, dengan level bencana Demon. Di saat situasi kritis itu, Drive Knight muncul dan menebas monster itu menggunakan transformasi taktis Silver. Tapi monster itu masih bisa bertahan. Dia pun menoleh ke arah Drive Knight dan langsung menyerangnya. Drive Knight berkata, "Oh, jadi kau masih hidup ya?" Tapi sesaat sebelum tinju monster zebra itu mengenai Drive Knight, tiba-tiba ada tembakan dari arah belakang Drive Knight yang langsung menghantam monster zebra itu. Tembakan itu ternyata berasal dari Genos. Para warga sipil sontak bersorak. Mereka berteriak, "Itu Drive Knight dan Demon Cyborg." Heavy Tank berkata, "Ini belum berakhir, itu baru satu. Sumbernya adalah Taman Satwa Waku-Waku Kota E. Sepertinya beberapa herbivora mengambil alih taman setelah berubah menjadi monster, dan sekarang mereka sedang mengamuk. Cepat pergi ke sana." Setelah itu, Drive Knight berniat pergi sambil berkata kepada Genos, "Kurasa, aku akan pergi. Kau mau ke sana?" Kemudian dia melepas armornya yang saat itu menjadi pecahan-pecahan kecil yang berkumpul kembali menjadi kotak hitam panjang. Genos yang melihat itu berkata, "Apakah itu senjatanya?" Saat itu, Drive Knight menyadari Genos sedang memperhatikan senjatanya. Lalu dia berkata, "Apa kau penasaran? Karena kau yang bertanya, aku akan memberitahumu tentang hal ini, tentang senjata hitamku ini." Lalu Drive Knight menyebut kata transformasi taktis. Seketika kotak hitam itu kembali terpecah belah menjadi pecahan-pecahan kecil yang kemudian menyatu dengan armor Drive Knight. Saat itu, Drive Knight menggunakan transformasi taktis Knight, di mana kotak hitamnya itu memberikan Drive Knight armor seperti seekor kuda dengan 4 kaki yang bisa bergerak sangat cepat. Setelah itu dia melesat cepat menuju Taman Satwa Kota E, di mana di sana ada monster dengan level bencana wolf bernama Human Eating Deer. Setelah tiba di sana dan menghampiri monster itu, Drive Knight kembali mengganti transformasi taktisnya. Kali ini dia menggunakan Silver, di mana kotak hitamnya menjadi sebuah armor dengan senjata pedang yang tajam. Dengan pedangnya itu dia berhasil mengalahkan monster itu hanya sekali tebas saja. Saat itu Genos menyusulnya, lalu bertanya, "Apa itu bisa mengubah gaya bertarung tergantung jenis pertempurannya?" Drive Knight berkata, "Benar. Bentuk biasa disebut pion, Silver untuk menebas, Knight untuk gerakan ke segala arah. Ada juga transformasi taktis lainnya yang sangat cocok untuk situasi tertentu." Setelah itu, muncul beberapa monster sekaligus, mulai dari Impaling Gazelle dengan level bencana Wolf, lalu Bloodbathing Water Buffalo dengan level bencana Wolf, lalu Gluttonous Squirrel dengan level bencana Wolf, lalu Neck Extending Giraffe dengan level bencana Demon, lalu Melee Killer Kangaroo dengan level bencana Demon, dan terakhir Visitor Murdering Panda dengan level bencana Demon. Setelah itu, Drive Knight menggunakan seluruh taktisnya secara bergantian untuk melawan mereka semua, mulai dari Lance untuk kecepatan, Bishop untuk kekuatan, Ghoul untuk panas, dan Rook untuk serangan udara. Dengan transformasi taktis itu, seluruh monster binatang yang muncul berhasil Drive Knight kalahkan seorang diri. Genos yang melihatnya berkata di dalam hatinya, "Sangat kuat, itu adalah fungsi tempur yang sangat serbaguna. Cyborg yang bisa disesuaikan dengan berfokus pada komponen eksternal. Dia mirip denganku, dia sudah membuang sisi kemanusiaannya." Setelah itu mereka merasakan keberadaan monster yang kuat. Drive Knight berkata, "Aku merasakan tingkat energi yang kuat, bosnya sudah keluar." Bos monster itu ternyata bernama Avex Rabbit dengan level bencana Dragon. Drive Knight berkata, "Yang ini haruskah kita menghadapinya sebagai sebuah tim?" Genos berkata, "Aku akan mengalihkan perhatiannya secara langsung. Kau cari titik vitalnya." Tidak lama dari itu pertempuran pun terjadi, dan singkatnya mereka berdua berhasil mengalahkan monster itu dengan bekerja sama. Drive Knight berkata, "Genos, fakta kalau kau datang bersamaku itu adalah kejutan yang menyenangkan." Lalu Genos tiba-tiba bertanya, "Drive Knight, apa yang sebenarnya kau tahu?" Drive Knight berkata, "Apakah maksudmu tentang Metal Knight?" Dan momen itu mengakhiri One Punch Man versi 1 episode 127 kali ini.